Universitas Nalanda di Bihar, India itu adalah cabang dari universitas yang ada di Svarnadvipa Nusantara. Bernama Dharmapala inilah pusat pembelajaran dan pengajaran ajaran, Dharmik original, yang di kemudian hari mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism di India. Perhatikan ini, peziarah Tiongkok Itsing 635–713 pergi meninggalkan negerinya menuju daerah yang bernama Kincau, Kintit Tanah Emas Svarnadvipa, Indonesia terdahulu. Ia menyebut Srivijaya dengan Voce, Boja, Boga, atau Celi Voce, versi Tiongkok. Kota Boga adalah kota suci, pusat pembelajaran, Dharmik, di masa jauh sebelum abad 5 SM dengan landmarknya, situs Muara Takus, yang dilalui, Equinox, tanpa bayangan. Ini membuktikan bahwa kata Ceylon, yang ditemukan pada buku-buku di antaranya kitab Mahavamsa, adalah bukan Sri Lanka saat ini, tapi berada di Kampar Riau, Sumatera, Indonesia, kompleks area pendidikan pengajaran pembelajaran, Dharmik awal. Bukti lain, pada tahun 399–414 M. Fahuan dalam perjalanan di Svarnadvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai, Kampar, di tempat, di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara, telah didirikan. Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Sungyun 518–521 M mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602–664 M, Hyun-sang mencatat apa yang dilihatnya di Svarnadvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Fahian 337–422 M. Mulai perjalanan 399–412 M berangkat dari Chang'an, menyeberangi Lung. Setelah melintasi Indus, jarak melintasi Laut Selatan India adalah 4 hingga 5 juta li. Sampai berlabuh di tempat yang tanahnya rata tanpa lembah. Ada sungai, pergi ke arah tenggara kurang dari 80 yojana. Kami melewati banyak kuil dengan sejumlah imam di dalamnya. Setelah melewati tempat ini, kami tiba yang disebut Motulo. Mengikuti sungai, Puna, kanan dan kiri ada 20 sangharamas dengan 3.000 imam. Iklim di sini hangat merata tanpa salju. Orang-orangnya sangat kaya, tidak ada pungutan pajak atau pembatasan resmi. Di seluruh negeri orang-orang tidak membunuh unggas merpati, tidak minum anggur, mereka juga tidak makan bawang putih, tidak memelihara babi, tidak minum anggur. Para kepala suku membangun sangharama untuk para imam. Pergi ke barat tiba di desa Nalo, ini adalah tempat kelahiran Sariputra, oleh karena itu sebuah menara telah didirikan. Desa Upatisa, dikenal sebagai Nalaka, hidup seorang pemuda yang sangat cerdas bernama Sariputa, ibunya Sarihat Rupasari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra. Ayahnya, Matara, seorang Brahmin bermarga Dirganaha karena ia anak pemimpin desa. Ia juga kadang dipanggil Upatisa. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Bimbisara menurut kitab Mahaprajna Paramita Sastra, Raja Bimbisara Pinpo Solo adalah salah satu raja dari raja-raja besar di Jambudwaipa. Karena itulah, 100.000 Cesu, Akya, semuanya menjadi muridnya, belajar di tempat ini. Fahian 399–414 M dan Hyun-sang 602–664 M. Di lokasi tempat Atisa di Pamkara belajar, mencatat dan membawa pulang ajaran leluhur Nusantara ke negerinya. Ia melihat dan mencatat sebagai berikut. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hinyang Singkiau. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja,
Sekitar 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari dan juga stupa. Para murid yang menderita penyakit, dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Hukum Sakaya menjadi punah, ini akan menjadi wilayah terakhir di mana ia akan bertahan. Oleh karena itu dari yang tertinggi ke yang terendah semua yang memasuki perbatasan wilayah ini sangat terharu bahkan sampai menangis, sebelum mereka kembali. Di sebelah timur laut tempat tinggal naga adalah hutan yang luas. Setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai, dan menuju ke utara kami tiba di kota Kiasi Pulau Kasapura. Kota ini luasnya 10 li, penghuninya kaya dan bahagia. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksudnya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hyeonsang adalah Equinox, hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Adalah situs Muara Takus, di mana para Brahman melakukan ritual, pradaksina, prasawiya, tawaf, gerakan suci memutari objek. Sangharama adalah asrama, komplek pusat belajar, Dharma, di Svarnadvipa bernama Dharmapala. Masyarakat lokal menyebut Nanlanda, atau padepokan, Dewa-Dewi. Nama Nanlanda ini kemudian menjadi nama universitas cabang di India, Nalada. Para peziarah Tiongkok dari Fahuan 337 sampai 422 M hingga Ising abad 7 M mengunjungi Nusantara maju terdahulu untuk belajar, menyalin banyak catatan tentang Dhamma dibawa ke negerinya, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Area kota suci di Muara Takus, pagar luar 2 lapis, adalah komplek utama tempat tinggal para guru, Sangha Kirti, pengajar dan bagian lainnya. Timur laut gerbang utama komplek. Timur, 400 langkah ada bangunan terbuat dari kayu pelatihan mantra. Barat tempat belajar ada, kolam sakti, Tobek Sati. Tenggara, tempat belajar tingkat kedua. Barat daya tempat tinggal pelajar tingkat ketiga. Barat laut tempat pertapa Tapo, Batagak, Martapa, Upasena, Kamala. Utara komplek di luar tanggul seberang sungai, disebut Paudaman, oleh dialek lokal. Ini adalah pendarmaan terbagi atas. 1. Yang tidak dibakar api. 2. Yang api tidak menyala pada jasad. 3. Kediaman para pembesar di 8 penjuru dari koordinat kota suci, radius 4 km persegi yang dipagar 9 lapis benteng tanggul, dinding besar sebagai batas kompleks sekolah, untuk menampung para pelajar atau Brahmin, diperkirakan 6.000 orang dalam setiap angkatan. Ershi Markandeya dan Ershi Agatsya adalah tokoh putra Nusantara dari Svarnadvipa. Di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Dharmadasa 700 sampai 620 sm, Dharmapala 670 sampai 580 sm, Suvarnadvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, Kumarila Batai 618 sampai 540 sm. Adi Sankara 569 sampai 537 sm. Krijanayasa abad 6 Masehi. Krijanayasa, Dapunta Hyang, abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, perjalanan suci membawa Dharma, juga para alumni wisudawan Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Fahuan dan Ising, pergi menyebar ke arah utara juga ke barat 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan Ershi Markandeya sampai ke Bali. Bali menyimpan sempurna ajaran leluhur bangsa Nusantara, Dharma, Dhamma. Nalada, di Bihar India didirikan pada 427 M dibangun setelah Fahuan 337 sampai 422 M ke Nusantara. Nalada adalah cabang pengembangan belajar dari Svarnadvipa yang diprakarsai Shailendra. Di situs kuil nomor 3 di Nalada, disebut dengan nama Stupa Sariputa, panel relief terpahat di atas menara. Ini adalah bangunan Nalada yang paling ikonik dengan beberapa anak tangga yang mengarah ke puncak, yang diberi nama Sariputra.
Sariputra juga disebut Upatisya adalah putra dari ibunya Sari Rupasari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra, ayahnya Matara, Nalaka. Nalada adalah nama desanya. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara, bukan India. Nalada di Bihar India itu adalah cabang dari universitas yang ada di Savarnatvipa Nusantara. Bernama Dharmapala inilah pusat pembelajaran dan pengajaran ajaran, Dharmik original, yang di kemudian hari mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism di India. Savarnatvipa, Indonesia, bukan India, adalah tempat awal sumber belajar falsafah utama dasar, Dharma, Dhamma. Inilah Dharmik original, yang tergambar di Borobudur, tersimpan sempurna di Bali. Keduanya bukan dan tidak berdasar pada dua ajaran yang lahir di India, tapi yang tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali dipelajari di universitas yang guru masternya baru tercatat oleh sejarah adalah Dharmadasa 700-620 SM sebelumnya tidak terdeteksi atau disembunyikan oleh sejarah. Bukti fisik artefak dan lainnya yang mendukung ini semua dapat dilihat, disaksikan, dibuktikan di komplek besar yang dikelilingi tanggul kuno yang telah diteliti oleh Kon de Groot tahun 1858. Gedurit van Beschole 1879. W.P. Groeneveld, pada tahun-tahun 1879 sampai tahun 1880. R.D.M. Verbeek dan E. T.H. Van Delden 1881. J.W. Ichserman tahun 1889 sampai tahun 1893. N.J. Krom 1912-1923. J.L. Moens di tahun 1924. F.D.K. Bos 1925,1930-1946. F.M. Snitger April tahun 1935. Jangan percaya sejarah yang ditulis penjajah, mari berpikir kritis dan logis akademik terhadap pencatatan yang ada selama ini. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research, by Santo Saba.